Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Viva Rinjani dengan NPM 1122210138. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya yang mengenai dengan Human Capital Management atau HCM. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah definisi human capital dan juga human resource. Yang kedua ini adalah pentingnya dan memahami human capital management. Yang ketiga ini adalah bagaimana mengimplementasikan organisasi kita bisa disebut dengan human capital management. Dan selanjutnya ada kompetensi orang yang menjalankan human capital management dan ada studi kasus. Oke, sini selanjutnya saya akan menjelaskan definisi human capital management dan juga human resource. Kalian tahu gak sih apa itu human capital management? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi human capital management ialah pendekatan strategis untuk mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi karyawan sebagai aset penting organisasi. Sedangkan kalau misalnya definisi dari human resource management yaitu adalah fungsi administrasi yang mengatur kebutuhan dasar tenaga kerja seperti rekrutmen, gaji, absensi kerja, dan juga hubungan kerja. Jadi inti dari definisi dari human capital dan juga human resource. Jadi kayak human resource itu adalah dia mengelola di dalam perusahaan, entah itu dari segi rekrutmennya, dari gajinya, dari absensi karyawannya. Sedangkan kalau misalnya human capital itu lebih mengembangkan potensi dari karyawan tersebut. Jadi minat bakat karyawan atau karya itu kan sebagai aset panjang ya di perusahaan. Jadi kalau misalnya human capital ini adalah cara mengembangkan potensi kinerja karyawannya. Jadi secara singkat definisi dari human HRM ini adalah mengelola tenaga kerja, sedangkan kalau misalnya HCM itu adalah mengembangkan manusia sebagai aset organisasi. Selanjutnya sih saya akan menjelaskan kenapa sih human capital management itu penting di bagi perusahaan. Jadi di sini ada beberapa poin. Kenapa sih pentingnya memahami human capital management? Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah karyawan. Kenapa sih karyawan itu sangat penting bagi perusahaan? Karena di dalam sebuah perusahaan itu karyawan sebagai aset paling penting atau aset jangka panjang untuk investasi ke depan. Jadi karyawan adalah aset strategis, bukan hanya sekedar tenaga kerja, tetapi sumber inovasi, kreativitas, dan juga daya saing. Terus ada meningkatkan produktivitas juga retensi, fokus pada pengembangan individu agar bisa tumbuh bersama organisasi. Terus yang selanjutnya adalah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sekarang kan zamannya kan daerah digital, terus juga dan juga global. Manajemen sumber daya manusia harus beradaptasi, berbasis data, juga berorientasi pada nilai. Selain itu juga pentingnya memahami human capital adalah HCM penting karena manusia adalah aset utama organisasi. Dengan HCM, organisasi bisa meningkatkan produktivitas, retensi, inovasi, daya saing, meneraskan SDM tujuan strategis dan juga era digital. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengimplementasikan HCM dalam organisasi. Di sini ada beberapa cara, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah membangun budaya organisasi yang kuat, fokus pada pertumbuhan dan juga pembelajaran. Yang kedua, merancang strategi pengembangan SDM, pelatihan, mentoring, coaching. Ketiga adalah menggunakan teknologi HCM, seperti kayak sistem learning management, terus performance analytics, membuat sistem evaluasi dan juga reward berbasis kompetensi. Ada menyesuaikan struktur organisasi agar mendukung kolaborasi dan inovasi. Semua menerapkan HCM ini agar bisa karena ini bisa mengimplementasikan HCM di perusahaan. Oke, di next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa sih orang yang menjalankan HCM atau kompetensi apa sih yang dijalankan oleh HCM di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada HR strategik atau human resource. Dia bisa memahami bisnis dan mampu menyelaraskan kebutuhan SDM. Yang kedua adalah people analysis, itu berarti menggunakan data untuk membuat keputusan pengembangan SDM. Yang ketiga, talent development expert atau ahli dalam pelatihan dan juga pengembangan kompetensi. Yang keempat ada leadership coach atau mampu membina calon pemimpin. Yang terakhir ada digital HR specialist, memahami tools dan teknologi untuk mengelola human capital secara efektif. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah ada studi kasus, yang dimana studi kasus ini mengangkat tentang case Google yang di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Itu dia Google ini akan dikenal sebagai perusahaan yang menerapkan human capital management secara maksimal, di mana di dalam di era digital ini Google itu bisa mengakses apa aja. Apa sih yang mereka lakukan di dalam HCM ini? Pertama adalah membuat lingkungan kerja yang fleksibel dan juga menyenangkan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan karyawan untuk belajar teknologi baru.
menggunakan data untuk melihat karyawan dengan potensi besar. Yang selanjutnya ada memberikan kebebasan berinovasi 20% dari waktu kerja untuk proyek pribadi. Dan di sini di sini kan mereka menerapkan. Terus juga ada hasilnya. Hasilnya itu adalah meningkatkan produktivitas yang tinggi, ada karyawan meningkatkan karyawan itu sebagai loyalitas. Terus ada inovasi terus muncul. Inilah beberapa materi yang saya sampaikan terkait dengan riset human capital management, entah itu dari definisi, dari pentingnya memahami human capital, cara mengimplementasi, kompetisi yang menjalankan, juga studi kasusnya ya teman-teman. Terima kasih materi saya hari ini, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.